Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Erwin Perdana 17. Ya, untuk kali ini kita bahas materi aktif senam lantai bab 6 yaitu kelas 6 ya. Ini kita mulai PJJ kembali. Senam lantai adalah latihan senam yang dilakukan di atas matras. Unsur-unsur gerakan terdiri dari mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang. Manfaat senam lantai untuk anak adalah dapat menjaga kesehatan tubuh dan juga baik untuk perkembangan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Juga manfaat yang lain yaitu menguatkan otot dan tulang, meningkatkan kelenturan, mencukupi kebutuhan olahraga harian. Gerak dasar dan gerak dominan senam lantai. Senam lantai dapat dibedakan dari olahraga lainnya karena pola gerak dominannya yang unik. Berikut pola gerak dominan. 1. Landings, pendaratan yang berarti penghentian yang terkontrol dari tubuh yang melayang turun. 2. Static position, posisi-posisi statis yang berarti diam atau seimbang. 3. Locomotion, gerak berpindah diartikan sebagai berulang untuk memindahkan tubuh atau gerak tubuh. 4. Swing, ayunan adalah suatu gerak melingkar yang berporos di luar tubuh atau benda yang bergerak. 5. Rotation, putaran, adalah gerakan yang berhubungan dengan gerak berputar yang berporos internal. Spring, tolakan, yang berarti perpindahan tubuh secara cepat. Flag and hack, belayang dan ketinggian, peristiwa ketika tubuh sedang berada di udara terbebas dari kontak dengan alat atau permukaan tanah. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan contoh gerak senam lantai. Ya, contoh gerak senam lantai sebagai berikut ini. Yang pertama ada gerak guling ke depan. Diawali dengan berdiri, kemudian bertumpu dengan tengkuk dan diakhiri dengan berdiri lagi. Kemudian ada gerak belakang, diawali dengan berdiri tapi membelakangi matras ya. Kemudian menggelinding ke belakang, terus menggunakan tangan dan tengkuk, diakhiri dengan berdiri. Ada lompat kangkang ya. Berlari awalannya bertumpu pada kedua tangan dan mendarat dengan kedua kaki sedikit ditekuk atau mengepir. Kemudian ada gerak meroda, diawali dengan berdiri menyamping, kemudian menggulingkan badan seperti gerakan roda ya, diakhiri dengan sikap berdiri kembali. Kedua tangan dan kaki harus lurus. Kemudian ada gerak lompat harimau ya, lompat harimau bisa diawali dengan berdiri atau langsung lari. Kemudian melompat seperti harimau yang sedang menerkam. Dan diakhiri dengan sikap berdiri agak jongkok ya, itu ya gerakannya ya, biar ada keseimbangan ya. Kemudian gambar di atas adalah beberapa contoh gerak senam lantai. Di dalamnya terdapat gerak dominan dalam senam lantai meliputi gerak berpindah, pendaratan, ayunan dan putaran. Oke. Rangkaian gerak dominan bertumpu, tolakan, lokomotor, dan putaran pada guling depan. Guling depan merupakan gerakan badan berguling ke depan melalui bagian belakang atau tengkuk, pinggul, dan panggul bagian belakang. Gerak ini membutuhkan kelenturan otot, kekuatan otot, daya tahan, keseimbangan, dan kecepatan. Ya, bisa diperhatikan itu gerak ini. Kemudian rangkaian gerak dominan bertumpu, tolakan, lokomotor pada guling depan atau forward roll, yaitu guling ke depan. Guling depan merupakan gerakan badan berguling ke depan melalui bagian belakang atau tengkuk, pinggul, dan panggul bagian belakang. Gerak ini membutuhkan kelenturan otot, kekuatan otot, daya tahan, keseimbangan, dan kecepatan. Ya, oke. Ini adalah contoh gerak guling depan. Berdiri tegak, kemudian tangan diletakkan di atas matras dan menggelinding ya, menggunakan tengkuk sebagai tumpuan, kemudian jongkok dan diakhiri dengan gerakan berdiri. Ya, rangkaiannya bisa dilihat di gambar yang ada di video ini. Seperti itulah gerak guling ke depan.
Kita lanjut langkah-langkahnya. Gerak guling depan. 1. Sikap awal. A. Berdiri tegak. B. Pandangan mengarah ke depan. C. Kedua tangan di samping badan. Nah, bisa dilakukan ya. Tuh. Kemudian nomor 2 pelaksanaannya. Kedua tangan bertumpu ke matras. Kaki ditekuk sambil mendorong badan ke depan. Berputar dengan cara berguling ke depan dari atas matras. Mendarat dengan kedua kaki menjadi tumpuan. Ya, itu seperti itu gulingnya. Kemudian sikap akhirnya. Berjongkok dengan kedua kaki, kedua tangan diluruskan ke depan, kemudian berdiri dengan posisi tegak. Ya, itu langkah-langkahnya ya. Tadi di depan gambar, sekarang langkahnya sudah ditulis dari sikap awal, pelaksanaan, dan sikap akhir. Kemudian rangkaian gerak dominan bertumpu tolakan lokomotor pada guling ke belakang atau back roll. Apakah gerakannya sama dengan guling ke depan? Bagaimana gerakan guling belakang dengan awalan berdiri? Guling belakang merupakan kelompok dari 6 lantai yang bergerak ke belakang atau dinamis. Gerakan guling belakang adalah gerak menggulingkan badan ke belakang. Amatilah dan praktikkan gerak guling ke depan, ke belakang seperti pada gambar berikut ini. Ya, ini bisa dicermati. Ini adalah gerak guling belakang, posisi berdiri tegak, membelakangi matras, kemudian menggelinding ke belakang. Dan diakhiri dengan berdiri ya, itu ya. Bukan jongkok tapi berdiri. Oke, kita lanjut langkah-langkahnya. Yaitu sikap awal. A. Berdiri tegak, kemudian posisi tubuh membelakangi matras, kedua tangan berada di samping badan ya. Nomor 2 pelaksanaannya. Kedua kaki ditekuk, kedua tangan diangkat di samping telinga, badan didorong ke belakang, putar badan dengan bertumpu pada punggung, berguling ke belakang sampai badan menyentuh matras. Saat tangan menyentuh matras, dorong badan sampai ke posisi jongkok. Ya, bisa dilihat ya, diperhatikan lagi. Kemudian sikap akhir. Berjongkok dengan seimbang. Kedua tangan diluruskan ke depan, kemudian berdiri dengan tegak dan kedua tangan diletakkan di samping badan. Nah, seperti itu gerakannya ya. Oke. Rangkaian gerak dominan bertumpu statis dan keseimbangan pada sikap kapal kayang. Kayang adalah sikap membusur dengan posisi kaki dan tangan bertumpu pada matras dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul ya, merenggang ya. Manfaat dari gerakan kayang adalah untuk meningkatkan kelenturan bahu. Gerakan kayang dapat dilakukan dan sikap berdiri dan tidur terlentang. Amatilah dan praktikkan gerakan kayang pada berikut ini. Gerak kayang diawali tidur terlentang. Ya, ini seperti yang bisa dilihat, itu adalah gerakan kayang yang diawali dengan tidur terlentang. Kemudian badan di atas, badan diangkat pelan-pelan. Kemudian langsung bisa full sampai atas. Bisa dilihat itu adalah gerak kayang. Kalau ini adalah gerakan kayang yang diawali dengan sikap berdiri ya. Kemudian badan dijatuhkan ke belakang, kaki dan tangan sebagai tumpuan ya. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Sikap kaki pada akhir gerakan guling depan dengan awalan berdiri adalah kedua kaki titik-titik. Sikap kaki pada akhir gerakan ya. 2. Posisi tangan saat sikap awal guling ke belakang dengan awalan jongkok. Bisa dilihat di soalnya. Kemudian 3. Pada saat melakukan gerakan kayang, posisi kedua kaki yang tepat adalah titik-titik. Nomor 4, sikap kayang dapat melatih titik-titik tubuh ya.
Jika payang dapat melatih titik-titik tubuh. Nomor 5, kepanjangan dari persani adalah titik-titik. Ya, nomor 6, gerak berguling dengan posisi tubuh membelakangi matras adalah berguling titik-titik. 7. Agar tidak cedera, sebelum melakukan senam lantai sebaiknya melakukan titik-titik. Nomor 8. Sebutkan 3 contoh gerak senam lantai. 9. Bagaimana posisi lengan saat awalan melakukan gerakan guling depan. 10. Sebutkan 3 manfaat senam lantai. Oke ya, demikianlah soal-soal berikut ini, soal dan materi dikerjakan di buku tulis. Jangan lupa tulis soal dan jawabannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.